umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarahnya, dan inilah babak keempat dari 5 periode sejarah umat Islam yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ahmad ini, yang mana kita sekarang di babak keempat, babak yang kata Nabi merupakan babak mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Karenanya babak ini belum lama kita alami, kita baru memasuki babak keempat tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi, belum ada 100 tahun yang lalu. Tapi karena kita semua yang hadir di sini pastinya di bawah usia 99 tahun, berarti kita semua adalah produk babak keempat, ya. Dan kalau kita jujur mengingat masa remaja kita, barangkali masa kecil kita, saat-saat kita mulai sadar tentang problem kemasyarakatan, problem sosial politik, ya, kita rasanya tidak pernah puas dengan pemimpin yang ada. Mengapa itu? Karena Nabi sudah katakan, inilah babak di mana para pemimpinnya disebut oleh Nabi sebagai mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak mereka, berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan sepanjang sejarah umat Islam yang terdiri dari 5 babak ini, Allah Ta'ala memperlihatkan sunnatullah yang berlaku. Apa itu? Sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Sehingga kalau kita lihat sampai sejauh ini, sampai babak keempat, kita telah mengalami babak demi babak, dan kita lihat naik turunnya, ya, kondisi umat Islam. Kata Nabi bahwa kalian nanti akan mengekor kepada bangsa-bangsa terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka. Dulu para sahabat mendengar hadis ini tentu tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami. Malah sebaliknya, mereka mengalami ketika memimpin di Madinah, orang-orang Yahudi Nasrani tunduk kepada umat Islam. Sebuah keadaan yang justru kita sekarang bingung, kok bisa ya dulu Yahudi Nasrani tunduk sama umat Islam? Ya, sekarang kita bingung akan hal itu karena kita tidak mengalami. Justru yang kita alami adalah sejak kita lahir, Baratlah yang memimpin dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Barat ini mempunyai karakter seperti bangsa Rum. Dan memang ini Rum, cuma bedanya dulu Romawi klasik, sekarang Romawi modern. Tapi inti ideologinya sama. Mereka hanya faham perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia, sedangkan akhirat mereka lalai, ya. Maka faham mereka adalah faham materialisme, faham sekularisme, ya, sekuler itu artinya dunia, Pak, ya. Nah, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di bawah naungan sistem iman tauhid yang lurus dan penuh keberkahan. Tetapi mulailah umat Islam, umat manusia maksudnya, hidup di bawah naungan sistem kafir syirik, ya. Sudah barang tentu. Kenapa? Karena yang memimpin dunia orang kafir, Pak. Tidak mungkin orang kafir mau meneruskan warisan sistem iman tauhid yang kita telah tanamkan, yang telah kita contohkan selama 1342 tahun. Ingat, Pak, sejarah umat Islam itu bukan sejarah main-main, Pak. Kita ini sejarah kepemimpinan, ya. Maka kalau umat Islam tidak memiliki mental kepemimpinan, itu tandanya ada masalah dalam dirinya. Bahwa kita sekarang sedang tidak memimpin itu lain perkara, Pak. Tapi seharusnya kita menyadari bahwa sejarah kita bukan sejarah bangsa pengekor kita ini bangsa pemimpin, Pak, ya. 1342 tahun kita memimpin umat manusia. Baru 100 tahun Barat kafir Yahudi Nasrani ini memimpin kita, tapi kita lihat kerusakan yang mereka timbulkan dahsyat sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya Nabi juga memperingatkan bahwa sekalipun kalian sudah berada pada posisi di atas, bisa saja Islam itu kemudian terurai kembali, terlepas kembali. Dan bagaimana urut-urutan lepasnya Nabi sebutkan dalam hadis, sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan simpul yang paling awal bakal lepas adalah simpul hukum, dan yang paling akhir adalah simpul sholat, ya. Karenanya musuh-musuh Islam itu sangat tidak ingin umat Islam itu berpikir menegakkan hukum Allah Ta'ala, hukum Islam.
Kenapa? Karena itu simpul yang paling mengikat kita, Pak. Ya. Makanya hari ini bahkan Muslim sendiri yang mengatakan bahwa sudahlah, kita nggak usah berpikir menegakkan hukum Allah. Gitu. Ya, manusia juga cerdas zaman sekarang. Kita bisa bikin rumusan hukum menurut manusia. Ya. Padahal Allah menawarkan hanya dua pilihan dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung dan bernaung telah runtuh. Ya. Komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah terlepas, sudah ditinggalkan, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terang-terangan meninggalkan simpul yang paling akhir, yaitu sholat. Ya, hari ini mencari orang mengaku muslim tapi tidak sholat sulit apa mudah, Pak? Mudah sekali. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan program yang namanya Ghazwul Fikri. Ghazwu artinya perang, Fikri artinya pemikiran. Orang barat menyebutnya the battle of minds and hearts, pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Mereka menggunakan semua sarana dan prasarana mereka, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, untuk menyesatkan cara berpikir umat Islam khususnya. Kenapa? Karena cuma umat Islamlah yang masih memiliki satu-satunya jalan hidup yang benar yang bisa menjadi penghalang mereka. Sistem kafir syirik ini cuma satu penghalangnya, yaitu dinullah al-Islam. Dan Allah sudah nyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Ya, maka jangan takut pada mereka, takut kepadaku, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Ghazwul Fikri ini dilancarkan untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, jalan hidup mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Di negeri ini, Pak, tidak perlu orang kafir lagi yang teriak-teriak nggak perlu menegakkan khilafah. Bahkan muslim hari ini yang teriak di negeri ini. Orang kafirnya ongkang-ongkang kaki, Pak. Gitu. Padahal itu keniscayaan sejarah, Pak. 1342 tahun kita hidup di bawah naungan rumah yang IMB-nya dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunannya. SK nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana menetapkan khalifah di muka bumi ini.